Saya Marianto. Dalam hal ini kami mengusahakan budidaya aloe vera atau lidah buaya yang berlokasi di Cilegongan, Margodadi, Seyegan, Sleman. Ini dimulai sejak 5 tahun yang lalu ketika kita ingin mengembangkan satu kegiatan pertanian dan sedang memilih komoditas apa yang unik, menarik, kemudian sederhana, bisa panen dalam jangka panjang. Selama 1 tahun kita orientasi ke beberapa tempat, akhirnya kita tetapkan untuk budidaya aloe vera. Budidaya aloe vera ini sangat sederhana, tapi punya potensi pasar yang sangat menjanjikan. Di samping juga tanaman aloe vera punya manfaat untuk kesehatan yang luar biasa, banyak sekali. Dan utamanya di dunia kecantikan ya, dan farmasi, mendapatkan harga yang baik dan sangat stabil. Ini yang membuat kita memutuskan menanam aloe vera atau lidah buaya. Kita melihat kebutuhan tentunya ya, harus melihat peluang serapan pasar. Ternyata untuk Yogyakarta, komoditas lidah buaya ini belum ada yang ngisi. Terutamanya mereka minta yang organik. Jadi yang kita sudah bersertifikat organik ya. Setelah kita tahu ini ada kebutuhan, kita hubungi supplier yang memang terhubung dengan pihak supermarket, akhirnya kita diterima. Kalau awalnya masih sedikit-sedikit, tapi hanya 3 kali pengiriman sudah stabil sekarang. Aloe vera atau lidah buaya ini salah satu famili kaktus, tapi yang dimanfaatkan secara komersial ini ada 3 varietas. Pertama adalah varietas sinensis seperti yang ada di belakang kita atau di sekitar kita ini. Ini yang paling banyak ditanam di Indonesia. Kemudian ada yang di tengah itu barbadensis, itu yang dikembangkan di Amerika, dan yang terakhir yang banyak dikembangkan di Afrika itu yang verok. Nah, kami mengembangkan sinensis dan barbadensis. Jadi hampir seluruh bagian dari aloe vera ini bisa dimanfaatkan ya. Terutamanya kita memanfaatkan dagingnya ya. Bisa juga untuk minuman dalam bentuk nata de alu. Kemudian kerupuk, kita juga sudah buat sereal lidah buaya. Bahkan kita sudah mengekstraksi lidah buaya dalam bentuk liquid dan gel. Kemudian kulitnya, kulit dari daunnya ini bisa dibuat teh. Sementara bunga-bunga yang ada di lapangan ini bisa dikeringkan dan bisa bermanfaat untuk terapi kanker. Kita tadi memulai kan 5 tahun yang silam ya. Di tahun kedua ini kita sudah mendapatkan kontrak untuk supply ke supermarket. Yang paling tinggi adalah ke Superindo, kemudian ada Carrefour. Tahun berikutnya berkembang ke Jawa Tengah, dan terakhir juga kita ngisi sampai ke Jawa Timur. Seminggu itu 2 kali, Selasa dan Jumat, kita kirim untuk kebutuhan supermarket. Jadi kita setor dalam bentuk segar penjualannya. Saya kira dari berbagai komoditas yang diusahakan, lidah buaya yang paling sederhana yang saya ketahui. Pertama, dari jenis tanah dulu. Jenis tanah yang terbaik untuk menghasilkan kandungan mineral yang cukup itu lempung atau liat. Kedua, untuk pupuk, kita tidak diperkenankan menggunakan pupuk kimia, apalagi pupuk-pupuk yang punya kandungan N tinggi. Maka nanti tanaman kita akan cepat busuk. Jadi hanya menggunakan pupuk kotoran kambing saja, tidak ada yang lain. Itu nanti setahun bisa 2-3 kali kita berikan. Lalu ada tambahan POC yang kita buat atau kita sebut komposti ya. Itu pun paduan dari kotoran kambing, kemudian daun lidah buaya yang sudah tidak bermanfaat kita masukkan dalam drum, kemudian tambahannya guano untuk menghasilkan fosfor yang tinggi. Guano ini kotoran kelelawar, kemudian gula aren, dan kita tambahkan asam amino. Udah selesai. Itu hemat sekali, 1 drum itu bisa dipakai selama 2 tahun. Jadi cukup hemat sekali. Jadi lidah buaya ini hampir minim sekali hama ya. Nah, yang kita khawatirkan ada satu, itu lalat buah. Maka pastikan ketika kita ingin membudidayakan lidah buaya, terbebas dari tanaman-tanaman pengundang lalat buah. Contoh, mangga ya, harus jauh dari itu ya. Kedua, sayuran-sayuran gantung ya, seperti pare, gambas, ini pengundang lalat buah ya. Untuk hama itu, kalau untuk penyakit biasanya busuk batang ya, busuk daun, dan itu biasanya terjadi
di saat musim hujan tinggi ya. Dan itu bagi kami tidak terlalu mengganggu. Setahun itu kita kehilangan hanya 2% saja. Tapi kita punya cadangan bibit yang banyak, bisa tanam lagi. Jadi hampir pasti bisa selamat, dan kalau kita usahakan terus-menerus bisa sampai 20 tahun. Panen terus setiap bulan. Sekarang sudah membentuk satu badan ya, Agromulia Internasional namanya, untuk mewadahi kegiatan kita ini. Sekarang kita sudah mulai mengembangkan atau mendiversifikasi produksi. Kita sudah membuat liquid ekstrak ya, yang kita destilasi, kemudian gel sudah kita pasarkan ya, baik offline maupun online ya, sudah ada di Shopee. Kemudian kita sudah membuat sereal ya. Nah, khusus 3 bahan ini tadi ditambah satu lagi nata plant ya, seperti nata de coco itu. Jadi potongan daging lidah buaya ini sudah kita persiapkan untuk dikirim sampel ke Amerika ya, dalam waktu dekat. Lidah buaya ini modalnya sekali saja di awal ya, tapi panennya tadi saya bilang bisa sampai 20 tahun, paling enggak 14 tahun ya. Ini waktu yang cukup panjang, sudah hampir sama dengan perkebunan lainnya. Jadi sekali saja modalnya. Terus mengerjakannya mudah, tidak perlu pohon yang tinggi seperti kita tahu beberapa tanaman perkebunan yang tinggi-tinggi ya. Yang ketiga, ketika kita tidak punya lahan yang luas, ini bisa ditanam di pot, bisa ditanam di polybag, di planter bag ya. Bahkan ada beberapa orang, ini inspirasi kita juga, hanya punya 500 batang bisa berpenghasilan 1,5 juta sebulan. Berarti sangat menarik ya untuk bisa dikonversi dengan komoditas lain ya. Jadi itu pesan kita untuk teman-teman muda ya, nggak perlu berkotor-kotor banget gitu kan, dan tidak perlu ngoyo banget. Yang penting tekun aja mengelolanya. Dan sudah banyak anggota kita anak muda yang saat ini penghasilannya luar biasa dari mengelola lidah buaya dan turunannya tadi, pengolahan hasilnya tadi, diversifikasi pengolahannya. Kami terbuka sekali untuk siapapun ya, dari kalangan manapun ya, dari usia berapapun, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke tempat kami ya, mulai dari budidaya sampai ke pengolahan hasilnya ya. Tempat kami ada di Legongan, Margodadi, Seyegan, Sleman. Bisa dihubungi di nomor 0812 9090 2284. Jadi saya kira untuk teman-teman yang muda terutama, saya bangga sekali ketika teman-teman milenial yang ingin ikut mengembangkan pertanian ya, yang lagi milih-milih mana yang nggak begitu kotor, mana yang nggak begitu susah. Nah, ini salah satu pilihan yang bisa dijadikan rujukan, lidah buaya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini ya. Silakan like, share, subscribe, capung. Terima kasih.